حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, marilah bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Sebenarnya kalau kita mau meneliti dan kita mau memahami prinsip takwa kepada Allah itu sudah seringkali kita dengarkan. Akrab di telinga kita termasuk dua ayat sebagai landasan perintah bertakwa kepada Allah itu tadi. Yang pertama adalah surat Al-Imran dan yang kedua adalah surat Al-Hasyr. Saya tidak menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan prinsip takwa kepada Allah versi dua ayat yang disebutkan itu tadi. Tetapi sepintas adalah kita bisa memahami takwa kepada Allah itu didasarkan pada prinsip orang punya pikiran, orang punya aktivitas, orang punya perhitungan apa yang sudah dilakukan hari ini untuk menghadapi masa yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap pribadi mengkalkulasi, menghitung, mencermati apa yang sudah dilakukan hari ini untuk menghadapi hari esok. Para mufassir memberikan penjelasan bahwa hari Esa itu ketika orang beriman itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita memahami pesan moral dari ayat itu tadi, surat Al-Hasyr 18. Kalau orang sudah membidik hari esok, adalah yang dibidik adalah surga bagi orang yang beriman. Apa dampak positifnya yang dilakukan di dunia kalau sudah orang itu membidik surga? Jawabannya adalah at-takhdhir ya fil khata. Ya, ada orang itu harus berhati-hati. Jangan sampai orang itu berucap salah, jangan sampai orang itu mengumpulkan harta benda yang tidak halal. Jangan sampai orang itu kemudian memasukkan nilai-nilai dalam pikirannya, hidupnya itu yang tidak selaras dengan hukum syariatnya Allah. Ya. Inilah yang harus ada bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mau ditingkatkan imannya menjadi orang yang takwa itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa kalau dibolak-balik prinsip takwa dengan berbagai indikatornya ketakwaan, itu sumbernya hanya di satu kalimat, la ilaha illallah. Kalau ada saudara kita orang kafir yang masuk Islam, maka dia membaca syahadat dulu. Itu maknanya menggugurkan segala ilah, segala bentuk ketuhanan, ya, membebaskan dirinya
dari belenggu Tuhan banyak, lalu ada ilahnya. Dalam istilah bahasa Arab ada nafi dan itsbat. Nafinya tidak, la, itsbatnya illah. Kalau semuanya dinyatakan tidak, maka yang diitsbatkan, diiyakan cuma satu, Allah saja, illallah. Dari sumber itulah sebenarnya umat Islam itu bisa menggali, dipakai sebagai inspirasi kebangkitan umat. Ya, saya tidak alergi dengan orang yang hanya menulis kalimat la ilaha illallah berbanyak-banyak. Saya juga tidak alergi dengan orang yang melafalkan la ilaha illallah beratus-ratus, berpuluh-puluh, bahkan berjuta-juta. Tapi bukan hanya untuk itu. Di breakdown, diurai makna-maknanya la ilaha illallah tadi. Makanya tadi saya sampaikan orang kafir kalau masuk Islam suruh syahadat, sepanjang hidupnya dia berislam pakai kalimat syahadat, menjelang wafat itu kemudian dibisikkan kalimat syahadat, ketika sudah wafat dan dimakamkan ditanya tentang pelaksanaan kalimat syahadat pula. Entah berapa tahun yang lalu saya di mimbar ini menyampaikan tentang marhalanya Nabi. Marhalanya Nabi itu periodisasi daripada perjuangan Nabi membimbing umatnya. Saya tidak mengulangi tema itu, tetapi sepintas marhalah itu ada 4 periodisasi perjuangan Nabi tadi. Pertama adalah marhalatut tauhid, syahadat dulu dikuatkan. Yang kedua marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga al-istiddad, persiapan menghadapi orang yang akan merecoki negara yang dibangun oleh Nabi. Yang keempat adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan. Jadi omong kosong kalau orang mau memimpin umat bangsa dan negara tidak dimulai dengan tauhid, akidah yang baik lalu akan sukses. Pasti tidak. Arahnya tidak jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sebagai umat Islam dijanjikan oleh Allah dan digadang-gadang. Sebelum saya lanjut, coba perbandingkan antara janjinya manusia dengan janjinya Allah. Kita sudah yakin setiap kata, setiap ayat, setiap lafal yang didawuhkan Allah pasti benar. Tidak boleh meragukan sedikit pun. Kalau orang bertanya, Pak Ustadz, kalau begitu janji-janjinya Allah pasti benar. Pasti. Kalau janjinya manusia kadang-kadang janji-janji tinggal janji. Tapi Allah enggak. Saya pakai bahasa Indonesia dulu. Apa janjinya Allah? Allah akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam sebagaimana umat-umat sebelumnya. Coba. 2. Allah akan menguatkan agama yang diridhoi ini dalam posisi strategis. 3. Allah akan mengganti rasa takut umat Islam menjadi rasa aman, tentram. Tidak punya rasa ketakutan di situ. Syaratnya apa? Kata Allah, asal orang itu bertauhid dengan benar. Lah tauhid dengan benar itu bukan ditulis di kaca-kaca jendela saja. Bertauhid dengan benar itu bukan hanya dilafalkan berpuluh-puluh, berjuta-juta saja. Saya tadi menyebut di breakdown, diurai mana-mananya. Janji Allah itu ada di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum ya wa amilu sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. 3 poin tadi. Ini sangat amat strategis bagi umat Islam untuk bisa mengatur tatanan masyarakat, bangsa dan negara. Betapa tidak punya kuasa umat Islam. Betapa tidak agama yang diridhai Allah itu dalam posisi yang strategis. Betapa tidak rasa takut setiap elemen umat Islam menjadi sirna, tidak ada. Menjadi rasa aman.
Tapi kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Asal mereka itu menyembah aku dan tidak syirik. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang mengingkari janji Allah itu, kata Allah, orang itu fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ini mau jujur, ini kebetulan bulan Agustus, oleh masyarakat kita dirayakan sebagai hari kemerdekaan. 80 tahun. Rasulullah memimpin umat tidak sampai 80 tahun. Coba bapak-bapak, adik-adik bisa dibuka Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat yang pertama. Walaupun itu bukan ilmu saya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU itu ikut kontribusi besar menegakkan dan mendirikan negara ini. Siapa yang bicara tauhid? Mulai dari Sabang sampai Merauke. Konsep yang mana tauhid itu disosialisasikan di berbagai elemen masyarakat. Lalu orang dengan prinsip tauhid yang benar tadi, kemudian masyarakat ini bisa bangkit sebagaimana janjinya Allah itu tadi. Nabi sudah memberi contoh, prototipe daripada kesuksesan seorang pemimpin adalah Nabi Muhammad. Konsep yang diletakkan sudah jelas, sudah saya sebutkan tadi. Marhalatul tauhid, marhalatul ukhuwah, al-istiqdad, tahqiqun nasr. Pertama adalah meletakkan dasar pada akidah yang benar, tauhid. Dan yang kedua adalah ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga adalah persiapan untuk menghadapi orang-orang yang merecoki negara yang dibangun oleh Nabi. Dan yang keempat, pasti ada kemenangan. Buka di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Itu kitab kecil, Pak. Dalam kitab itu salah satunya judul ada mana yang lebih didahulukan. Al-aqidatu awalan au al-hakimiyah. Mana yang didahulukan? Apakah umat Islam itu membina akidahnya dengan sebaik-baiknya, ataukah umat Islam itu meraih kekuasaan? Mohon maaf, ini bukan politik. Tapi saya memberi penjelasan kepada kita semuanya berdasarkan kitab itu tadi. Jawabannya tentu saja akidah didahulukan. Ketika akidahnya itu sudah padu semuanya, sudah baik, akidah yang satu, maka di dalam event-event secara nasional, pikirannya umat Islam pasti satu. Karena akidahnya satu. Itulah yang dalam kitab itu ditulis. Al-aqidatu awalan au al-hakimiyah. Mana yang didahulukan? Akidah atau meraih kekuasaan? Kalau umat Islam meraih kekuasaan tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan umat. Bukan untuk individu per individu. Bukan untuk kepentingan golongan. Tidak. Tapi untuk tegaknya apa yang disyariatkan oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sepintas tadi saya sudah menguraikan syahadat tentang Allah tadi. Tentu saja tidak bisa detail karena waktu sangat pendek. Tapi judulnya tadi adalah Tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat. Saya menemukan beberapa pemikiran modern berkaitan dengan Tauhid itu. Tergantung manusianya mensikapinya bagaimana. Pertama,
Nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam terletak pada sikap umat Islam untuk bisa menerima kebenaran dari sumber manapun. Kelihatannya sepele. Umat Islam menurut syariat hendaknya menerima kebaikan dan kebenaran dari sumber manapun. Tidak disekat-sekat kebenaran itu. Di dalam majelis taklim saya ditanya, apakah pikiran seperti ini bisa ditarik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang budaya, bidang pendidikan? Iya. Jadi kalau umat Islam di seluruh dunia, di berbagai masyarakat dan negaranya masing-masing, sudah pikirannya padu, milih yang terbaik. Bahasa Qur'annya, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengar-dengarkan, melihat, membaca, mencermati, lalu mengikuti yang terbaik. Kalau ini ditarik di politik, mohon maaf ini bukan politik praktis, anjuran ayat ini adalah memilih anak bangsa yang terbaik. Yang terbaik. Bukan yang sesuai dengan partai saya, madhab saya, etnis saya, tidak. Yang terbaik. Pikiran ini rasanya diambil oleh orang yang bukan Islam di negara Paman Sam sana. Ada tokoh muda Muslim, pikirannya baik, track recordnya baik, visi misinya jelas, dipilih walaupun itu bukan yang memilih itu bukan umat Islam. Kenapa kita tidak bisa begitu? Inilah yang saya masukkan tauhid itu sebagai salah satu inspirasi kebangkitan umat Islam. Gerakan umat itu akan terjadi seperti itu dan dia akan menemukan pemimpin terbaik. Tentu saja dengan berbagai dimensinya terbaik itu tadi. Tidak bisa diuraikan satu-satu di sini. Tapi pesan tauhidnya di situ. 2. Nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam terletak pada pemahaman umat Islam bahwa agama Islam ini bukan semata-mata agama langit. Ada hubungan sosial, ada hubungan kemasyarakatan, ada hubungan politik. Boleh nggak nilai-nilai agama dimasukkan di dalam prinsip mengambil kebijakan di negara? Jawabannya boleh, bahkan wajib. Kalau jenengan itu mendengar sayup-sayup ada orang, Mas, ini bukan negara agama, jangan bawa-bawa agama ke negara. Itu mendegradasi agama. Ya, saya tidak memprovokasi. Tapi ini nilai yang kita miliki, tauhid itu. Ya, bahwa umat Islam harus paham bahwa agama kita itu bukan agama langit semata-mata. Tapi ada dimensi hubungan dengan manusia. Ada kiai di Indonesia, sudah wafat, nasihatnya bagus. Mohon maaf, saya tidak fanatik dengan Pak Kiai. Ya, apa nasihatnya kepada santri-santrinya mulai zaman dulu sampai 2025, walaupun beliau sudah wafat. Mohon maaf ini coro Jawa. Agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Saya ulangi, agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Salat ke masjid pulang, zikir ke masjid pulang, baca Quran ke masjid pulang. Dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Tidak hanya seperti itu. Ada urusan ekonomi Islam, ada urusan pendidikan, ada urusan kesehatan, ada urusan kebencanaan, ada urusan kemanusiaan, ada urusan menegakkan keadilan. Itulah sehingga tinggalannya Pak Kiai ini banyak sekali di mana-mana. Hanya sekedar nasihat pakai coro Jawa saat itu, 120 tahun yang lalu. Agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Bukan hanya agama langit semata-mata. Yang ketiga, nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam terletak pada umat Islam untuk menggalang dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Sudah sering kali dibahas. Kenapa sih tidak bisa?
Tidak ada Pak Ustadz dan Pak Kiai yang tidak mengerti innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Banyak Pak yang bisa diurai dari situ. Saya tidak menjelaskan secara panjang lebar. Yang keempat, nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam. Jika umat Islam itu tidak membiarkan adanya kejahatan, kedzaliman, ketidakadilan, ketidakjujuran. Kalau ini dibalik, bahasanya tidak diperkenankan umat Islam itu bersekongkol menegakkan kedzaliman, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Coba kalau semuanya meneriakkan kebaikan dan kebenaran. Akhirnya yang terjadi, yang ada di masyarakat adalah kebaikan, dan kejujuran. Bukan kepalsuan. Karena kepalsuan, ketidakadilan, kedzaliman tadi didukung oleh umat Islam. Itu bukan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa masih banyak yang bisa diurai. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Dan mari kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.